Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kebajikan. Kawan-kawan, para mahasiswa hukum yang setia, yang berada di mana saja, marilah kita untuk kesempatan kali ini kita belajar menulis surat kuasa. Yang tentunya bagi seorang mahasiswa hukum, sebetulnya surat kuasa ini merupakan sebuah materi yang awal yang sangat penting, dan kita hari ini belajar untuk mengulang-ulang supaya keterampilan kita terasah. Ya. Di dalam pertemuan dan kesempatan kita kali ini, mari kita mencari atau kita mengambil sebuah pengertian apa itu sebetulnya surat kuasa. Dan surat kuasa itu sebetulnya adalah sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada pasal 1792 dan pasal 1819. Dan itu ada definisi di sana, yaitu surat kuasa sebagai perjanjian. Itu ya, sama surat kuasa itu sebagai perjanjian seperti perjanjian yang lain. Namun yang diinginkan oleh sebuah surat kuasa itu adalah sebuah perjanjian yang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi kuasa. Itu adalah pengertian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan ini merupakan landasan hukum sebuah penulisan surat kuasa. Kita lanjutkan. Di dalam surat kuasa sebetulnya tidak ada format-format tertentu, ya, yang perlu diperhatikan. Tidak ada format tertentu. Namun menurut analisa beberapa praktisi, jadi analisa orang-orang yang biasa beracara di pengadilan, itu ada poin-poin, setidaknya ada 15 poin di dalam surat kuasa tersebut. Apa itu kira-kira? Kita lanjutkan berikutnya. Poin pertama yaitu harus ada judul surat, ya, artinya judul surat itu cukup ditulis surat kuasa itu saja. Atau misalkan surat kuasanya itu dibuat khusus, ya surat kuasa khusus gitu. Atau surat kuasanya itu untuk mengambil dokumen, misalkan di Samsat, kantor Samsat mengambil dokumen BPKB, maka bisa ditulis surat kuasa khusus pengambilan BPKB, begitu saja. Namun untuk kesempatan kali ini, kawan-kawan sekalian, kawan-kawan akan saya ajak berpikir untuk belajar membuat surat kuasa khusus yang biasa kita gunakan beracara di pengadilan agama. Ini poin berikutnya, yaitu poin kedua. Poin kedua adalah identitas pemberi kuasa. Identitas itu sebagaimana kita ketahui, biasanya kita mengambil dari sebuah KTP pemberi kuasa gitu. Di situ ada nama lengkap, ada nomor induk, ada nomor induk kependudukan, maksudnya ada tempat dan tanggal lahir lengkap, alamat lengkap, pekerjaan, dan kemudian ditambahkan informasi lain yang relevan. Apa itu kira-kira informasi yang lain yang relevan? Kalau kita beracara di pengadilan agama, tentu di sana akan ada syarat wajib, yaitu mencantumkan kolom agama dari pemberi kuasa itu. Boleh juga informasi tambahan. Ini adalah poin yang kedua. Sekarang kita menginjak poin berikutnya, yaitu pernyataan pemberian kuasa yang bertanda tangan di bawah ini. Kalimatnya begitu. Yang bertanda tangan di bawah ini nama pemberi kuasa lengkap, gitu ya. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Jadi setelah menuliskan identitas yang kita ambil dari KTP, maka itu
di bawahnya disematkan kalimat atau kata selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Oke, itu nomor yang ketiga atau poin ketiga. Sekarang poin yang keempat, apa kira-kira? Pernyataan domisili hukum. Nah, pernyataan domisili dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor, maksudnya di kantor itu kantor advokat, kantor kuasa hukum, kantor penerima kuasa itu. Dan itu sifatnya sementara, gitu ya. Jadi identitasnya advokat yang saudara berikan kuasa kepadanya itu harus ditulis lengkap juga. Begitu juga nomor keanggotaan dia sebagai anggota advokat dan masa berlakunya keanggotaan itu juga harus dituliskan di situ supaya lengkap gitu. Dan yang paling penting adalah alamat kantor penerima kuasa tersebut, yaitu advokat. Yang kemudian poin kelima yaitu identitas. Ini tadi sudah kita jelaskan. Ini misalkan dia dari anggota advokat Peradi, atau mungkin dari AAI, atau mungkin dari advokat syariah. Di Indonesia tentu kita sudah tahu bahwasanya organisasi advokat di Indonesia itu ada sekitar 54. Jadi banyak juga, gitu. Banyak juga organisasi advokat di Indonesia. Yang berikutnya poin ke-6 yaitu pernyataan penerima kuasa. Ya, pernyataan penerima kuasa cukup ditulis dengan kata penerima kuasa setelah identitas advokat yang menerima kuasa itu dan berikut lengkap alamatnya, itu alamat kantornya. Itu poin ke-6. Poin yang ke-7 yaitu klausul khusus. Klausul khusus. Jika surat kuasa bersifat khusus hanya untuk satu atau beberapa tindakan tertentu, tambahkan klausul ini ya, klausul khusus. Jadi tidak boleh meluas. Kekhususannya itu ada di mana gitu. Tidak boleh kita melakukan suatu tindakan di luar batasan pemberi kuasa itu. Oke. Dan kemudian poin yang ke-8 sekarang. Tujuan pemberi kuasa. Tujuannya apa? Yaitu penjelasannya harus rinci mengenai tindakan apa yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Misalkan ya, mewakili pemberi kuasa dalam mengurus surat-surat di kantor tertentu. Tadi sudah saya jelaskan di kantor Samsat. Mungkin saudara menjadi kuasa untuk mengambil akta cerai di sebuah pengadilan. Itu boleh, walaupun sebetulnya akta cerai itu bisa diambil di pengadilan manapun, tapi oleh yang bersangkutan, tapi bisa mewakilkan gitu. Dan kekhususannya lagi yaitu misalkan saudara akan beracara di pengadilan agama, maka ditunjukkan pula pengadilan agama itu pengadilan agama yang mana, kabupaten mana, kota mana, harus lengkap gitu. Bahkan masih lengkap lagi perlu diberikan jalan nomor kantor pengadilan gitu. Jadi harus lengkap. Yang berikutnya adalah poin ke-9. Jadi setelah pemberi kuasa memberikan kekuasaan mewakilkan kepada penerima kuasa, maka kita perlu menyematkan kata hak substitusi. Jadi surat kuasa ini disertai dengan hak substitusi. Gitu. Pernyataan apakah penerima kuasa boleh mendelegasikan kuasanya kepada pihak lain. Gitu. Jadi di sini ini muatannya. Gitu. Hak substitusi itu adalah kewenangan penerima kuasa untuk mendelegasikan kepada kuasa lain. Gitu. Atau poin ke-10 yaitu hak retensi. Disematkan pula. Jadi kuasa ini
disertai dengan hak substitusi dan hak retensi. Pernyataan apakah penerima kuasa berhak menahan dokumen atau benda milik pemberi kuasa sampai kewajibannya selesai. Maksudnya bagaimana ini? Jadi setelah penerima kuasa itu menandatangani surat kuasa dari pemberi kuasa, maka dokumen-dokumen asli yang dimiliki oleh pemberi kuasa itu kita tarik, kita bawa gitu. Kalau prosesnya adalah memberi kuasa tentang perceraian, hak dokumen aslinya apa? Yaitu akta pernikahan. Itu akta pernikahan itu. Jadi surat nikah itu merupakan dokumen asli dari sebuah peristiwa pernikahan yang pernah dilakukan. Maka itu perlu kita minta, kita tarik gitu ya. Dan itu nanti bisa kita kembalikan lagi bila mana perkaranya ini telah selesai gitu. Kemudian yang poin 11 yaitu pernyataan bertindak bersama-sama atau sendiri ya. Jika penerima kuasa lebih dari satu orang, cantumkan apakah mereka bisa bertindak bersama-sama atau masing-masing. Nah, itu perlu dicantumkan di situ. Biasanya kalau kita itu beralamatkan di sebuah kantor advokat, tentunya satu kantor advokat ada advokat lain. Jadi walaupun toh nanti pada prakteknya beracara itu sang advokat ini berjalan sendirian maksudnya, tapi di dalam surat kuasa itu ada advokat lain yang menandatangani, yang tujuannya adalah untuk supaya bila mana nanti tidak ada yang bisa hadir di dalam persidangan di antara advokat ini, maka yang lain ini bisa, advokat yang lain yang bertanda tangan di situ bisa memasuki sebuah persidangan untuk melakukan tugas-tugasnya. Itu jadi di antara beberapa advokat yang menandatangani surat kuasa itu bisa bertindak sendiri atau bersama-sama di pengadilan gitu. Biasanya advokat kan banyak kesibukan, pekerjaannya kesana kemari, jadi harus bagi waktu. Terus kemudian yang berikutnya poin 12 yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat kuasa. Nah, ini biasanya dituliskan di pojok kanan bawah ya, tempat dan tanggal surat kuasa. Misalkan Kediri tanggal 30 Juli 2025 misalkan gitu ya. Terus kemudian tanda tangan pemberi kuasa di bawahnya. Dan jangan lupa diberi materai gitu ya. Yang ke-14 yaitu tanda tangan penerima kuasa. Tergantung nanti penerima kuasanya jumlahnya berapa gitu. Harus dituliskan semua. Yang terakhir yaitu materai ini secukupnya dan itu merupakan sebuah aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oke, sekian kawan-kawan sekalian. Bila mana nanti ingin kejelasan berikutnya, tolong komen di bawah ya. Kita bisa melanjutkan di sesi-sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.